Sony Adi Saputra dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya mau menjelaskan komponen yang ada pada wiring diagram bodi standar. Pertama-tama di sini ada beberapa saklar, yaitu saklar rem, klakson, lampu kabut, lampu bridge, lampu mundur, saklar dim, saklar lampu kepala, saklar hazard, dan saklar berok. Semua saklar ini berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan arus listrik yang akan menuju ke lampu-lampu semua ini. Dan di sini ada beberapa sikring yang berfungsi untuk pengaman jika terjadi konsleting agar komponen lampu tidak rusak. Di sini juga ada relay yang berfungsi untuk mengurangi kerugian arus dan membuat lampu lebih terang. Dan di sini ada lampu indikator. Ini indikator lampu sen dan ini lampu dim, lampu beam yang berfungsi untuk mengetahui sudah nyala atau tidaknya lampu tersebut. Dan di sini ada flasher yang berfungsi untuk menyambungkan dan memutuskan arus listrik yang menuju ke lampu sen secara otomatis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan lampu pada bodi standar. Yang pertama yaitu lampu 58 atau lampu kota yang berfungsi untuk memberitahukan keberadaan mobil Anda kepada pengguna jalan lainnya. Dan selanjutnya ada lampu kepala 56B dan 56A. Yang 56B berfungsi untuk sebagai penerangan pada bagian depan mobil, dan 56A untuk alat bantu dalam mengemudi untuk memberitahukan pandangan yang lebih baik pada malam hari. Dan ada 55 atau lampu kabut. Lampu kabut berfungsi untuk membantu pandangan yang terbatas saat melalui jalan berkabut atau hujan deras. Dan ada klakson yang berfungsi untuk memberi isyarat kepada orang lain seperti penyeberang jalan, pejalan kaki maupun pengendara lain. Dan ini ada 49 atau lampu tanda belok untuk memberi isyarat ingin berbelok. Dan ini ada lampu 54 atau lampu rem yang berfungsi sebagai penanda adanya proses pengereman pada mobil. Dan ada lampu R atau mundur sebagai penerang saat ingin mengundurkan mobil di tempat yang gelap. Dan di sini untuk jalur rangkaiannya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nabil. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Mustafa. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, Sony Adi Saputra. Saya akan merangkai rangkaian lampu kota. Yang pertama, dari 30 baterai atau positif baterai menuju ke saklar kepala, saklar lampu kepala. Kemudian dari saklar lampu kepala menuju ke sekring. Habis dari sekring menuju ke masing-masing lampu kota bagian belakang, dan kemudian disambungkan kepada masa yang disambungkan ke 31 baterai. Nah, yang kedua 58 yang depan ini dari sini menuju ke sekring bagian atas. Habis dari sekring kemudian menuju ke masing-masing lampu kota bagian depan dan disambungkan ke masa baterai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lampu kepala yang diawali dari 30 baterai atau positif baterai menuju ke saklar lampu kepala. Dari saklar lampu kepala menuju ke 56 saklar dim, dan saya akan menghidupkan 56B atau jarak dekat.
kemudian dialurkan menuju relay terminal 86 relay, dan terminal 85 relay disambungkan kepada masa, terminal 30 disambungkan ke positif baterai, dan 87 menuju sekring, kemudian menuju ke masing-masing lampu 56B dan disambungkan ke masa agar bisa hidup. Nah, yang kedua, saya akan menghidupkan lampu 56A atau lampu jauh. Dari sini menuju ke 86 relay. 85 relay disambungkan ke masa, 30 relay disambungkan ke positif baterai. 87 menuju ke sekring. Habis dari sekring disambungkan ke masing-masing lampu 56A atau jarak jauh, kemudian terus disambungkan ke masa agar bisa hidup. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara menghidupkan lampu bleed. Yang pertama, dari 30 baterai menuju saklar lampu bleed. Kemudian habis dari saklar lampu bleed menuju terminal 86 relay. Terminal 85 relay disambungkan ke masa, terminal 30 disambungkan ke positif baterai. Terminal 87 kemudian disambungkan ke sekring, terus ke lampu masing-masing lampu 56A. Dan di sini ada indikator lampu BIM. Kemudian disambungkan ke masa agar bisa hidup. Nah, indikator ini berada pada dashboard mobil. Kemudian saya di sini akan menjelaskan lampu hazard. Yang pertama, dari 30 baterai menuju 30 saklar. Kemudian 30 saklar menyambung kepada X saklar. Habis dari X saklar keluar ke flasher. Di flasher ada terminal 49. Saklar X disambungkan ke 49 flasher, dan di flasher ini terjadi proses bimetal. Kemudian keluar menjadi 49A disambungkan ke L saklar, dan di sini ada saklar untuk hazard untuk menghidupkan sen kanan dan kiri secara bersamaan. Nah, sekarang saya akan menghidupkan lampu sen kiri. Yang pertama, dari kunci kontak menuju ke 15 saklar, dan 15 saklar ini disambungkan ke X saklar dan disambungkan ke 49 flasher. Di flasher ini terjadi proses bimetal yang akan mengedipkan lampu sen dan keluar menjadi 49A, kemudian ke L saklar, dan di sini belok ke sini menuju ke turn left, dan turn left ini menuju ke sekring, kemudian menuju ke masing-masing lampu sen, dan ini bersamaan dengan indikator, menyalanya bersamaan dengan indikator yang berada pada dashboard mobil. Nah, kemudian sambungkan indikator ini dengan masa agar bisa hidup, dan sambungkan saklar lampu sen depan dan belakang dengan masa agar bisa hidup. Nah, kemudian saya akan menghidupkan saklar lampu sen kanan. Yang pertama, dari 15 kunci kontak menuju ke 15 saklar. Habis dari 15 saklar ini menuju ke X, akan dihubungkan ke X ini. Kemudian dari X menuju ke 49 flasher, dan di flasher ini terjadi proses bimetal dan keluar menjadi 49A. Dari 49A menuju ke L saklar, dan di sini belok untuk ke turn right sini. Habis dari turn right menuju ke sekring, dan di sekring akan menuju ke masing-masing lampu sen kanan depan maupun belakang. Habis dari sen kanan depan belakang itu harus disambungkan ke masa agar bisa hidup. Ini harus disambungkan ke masa agar bisa hidup. Kemudian habis dari sekring ini bersamaan dengan lampu indikator sen kanan yang berada pada dashboard. Ini harus disambungkan ke masa agar bisa hidup. Kemudian saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghidupkan lampu kabut.
Ini lampu kabut mengambil arus dari 56B, kemudian disambungkan ke saklar lampu kabut. Habis dari saklar lampu kabut menuju ke terminal 86 relay. Terminal 86 relay ini disambungkan ke 85 yang disambungkan ke massa. 85 disambungkan ke massa. Terminal 30 disambungkan ke positif baterai. Terminal 87 menuju sekring. Habis dari sekring menuju ke masing-masing lampu kabut. Nah, ini agar bisa menyala. Nah, masanya ini disambungkan dulu agar bisa menyala. Kemudian saya akan menjelaskan tentang cara skema menghidupkan klakson. Yang pertama, ini klakson pengendali negatif. Dari negatif atau 31 baterai menuju ke saklar klakson. Nah, saklar klakson ini habis keluar dari saklar klakson menuju ke 85 relay. Nah, sedangkan 86 dan 30 relay ini disambungkan ke positif baterai dan menjadikan arus standby. Kemudian 87 menuju ke sekring. Habis dari sekring, keluar dari sekring menuju ke klakson, dan agar bisa hidup disambungkan ke massa agar bisa hidup. Nah, kemudian saya akan menghidupkan lampu rem. Menghidupkan lampu rem pertama-tama dari 30 baterai menuju ke saklar lampu rem. Habis dari saklar lampu rem keluar menuju ke masing-masing lampu rem yang berada di belakang mobil. Kemudian agar bisa hidup, lampu rem ini disambungkan ke massa agar bisa hidup. Nah, yang terakhir saya akan menghidupkan lampu mundur yang diawali dari kunci kontak menuju ke saklar lampu mundur. Habis dari saklar lampu mundur keluar menuju sekring. Habis dari sekring menuju ke masing-masing lampu mundur yang ada di mobil bagian belakang. Agar bisa hidup, maka lampu dikasih massa atau disambungkan ke massa pada baterai atau 31 baterai. Sekian dari saya dan Sony. Bila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.